Irma suka banget bernyanyi memuji Tuhan bersama adik-adik. Nah, hari ini tadi Kak Irma ditelepon. Katanya, udah siap belum bernyanyi memuji Tuhan? Kak Irma bilang, udah siap-siap. Dia bersama adik-adik. Nah, Kak Irma dengar Tuhan panggil Kak Irma. Tuhan juga panggil adik-adik semua. Kita mau nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Semua bangkit berdiri. Gak ada yang males-males ya. Siap ya? Kita mau nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya. Sekali lagi ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya. Wah, bagus semua. Nah, adik-adik, Kak Irma mau adik-adik bersama Kak Irma berdoa. Semua lipat tangan ya. Semua tutup mata. Oke, kita berdoa. Ikutin Kak Irma ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mau memuji Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, Kak Irma senang banget Tuhan Yesus sudah hidup bersama dengan kita. Ya, ada di hati Kak Irma, ada di hati adik-adik. Kita mau nyanyi hidup, hidup, hidup selamanya ya. Semua tetap bangkit berdiri, nggak ada yang duduk-duduk ya. Siap ya? Yang semangat nyanyinya ya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Sekali lagi ya. Siap semua? Masih berdiri. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Yeay. Tadi ada yang masih tidur-tiduran nggak ya? Nggak ada kan? Yang duduk-duduk malas nggak ada kan? Kita mau nyanyi sekali lagi. Ku menang,
ya, semuanya masih berdiri ya. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Yeay, bagus. Kita dengerin Kak Ruth cerita ya. Siap ya? Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah hari Paskah. Adik-adik, hari ini Kak Ruth akan bercerita tentang hari Pentakosta. Sebelumnya kita semua berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menolong dan memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Engkau jaga kami Tuhan agar kami dapat duduk diam dan mendengarkan cerita dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada yang ingat cerita tentang Tuhan Yesus naik ke surga? Jadi kan waktu itu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kemudian Tuhan Yesus dikubur. Terus Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Nah setelah itu Tuhan Yesus menampakkan dirinya di depan murid-muridnya. Terus ada waktunya adik-adik Tuhan Yesus harus naik ke surga. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus sedih sekali adik-adik. Mereka sedih karena harus kehilangan orang yang mereka sayang. Adik-adik juga kalau kehilangan orang yang adik-adik sayang atau barang yang adik-adik sayang pasti sedih ya. Apalagi ini murid-murid Tuhan Yesus yang harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang sama mereka, jangan takut dan jangan bersedih. Karena aku tidak akan meninggalkan kalian. Aku akan mengirimkan kepada kalian Roh Kudus yang akan menjadi penolong, yang akan menemani, yang akan menjaga kalian. Jadi kalian tunggulah ya di Yerusalem. Terus murid-murid Tuhan Yesus akhirnya melakukan hal itu adik-adik. Mereka semua berkumpul bersama setiap hari. Mereka beribadah, mereka berdoa, mereka memuji nama Tuhan setiap hari. Kemudian mereka menunggu adik-adik 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kok belum datang ya Roh Kudus? Mana nih janji Tuhan? Tapi adik-adik, pada hari ke-10, tiba-tiba mereka semua mendengar suara angin kencang sekali. Kemudian atas kepala mereka ada yang tampak seperti lidah-lidah api. Wah, ternyata Roh Kudus sudah datang adik-adik. Ternyata Tuhan menepati janjinya. Kalau kita pada saat itu adik-adik dengar suara kencang, ada angin, terus di atas kepala kita dan di atas kepala teman-teman kita ada yang tampak seperti lidah-lidah api. Kita pasti takut ya adik-adik, kaget, ada apa ini? Tapi murid-murid Tuhan Yesus enggak loh adik-adik. Mereka tuh malah bersuka cita, mereka senang karena mereka tahu bahwa Tuhan telah menepati janjinya dan menurunkan Roh Kudus untuk menjaga mereka. Kemudian tiba-tiba mereka semua jadi berani adik-adik. Berani apa? Mereka berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus di depan orang banyak. Jadi yang tadinya mereka takut-takut, tadinya mereka malu-malu ngomong di depan orang, tiba-tiba mereka semua punya keberanian buat memberitakan cerita Tuhan. Nah, salah satu murid Tuhan Yesus namanya Petrus. Dia bilang ke depan orang banyak, "Hei orang banyak, kalian tahu nggak? Ternyata Tuhan yang kalian salibkan itu tidak mati. Dia hidup, dia bangkit dan naik ke surga." Nah, dari surga, Tuhan menurunkan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk menjaga kita, untuk menemani kita sampai selama-lamanya. Wah, adik-adik, orang banyak yang mendengar tentang apa yang dikatakan Petrus, mereka semua senang adik-adik. Mereka jadi percaya. Kemudian mereka jadi menyesali dosa-dosanya dan mereka mau bertobat.
Terus mereka bertanya kepada Petrus, "Petrus, jadi sekarang kita harus apa ya? Kita mau bertobat, terus kita harus bagaimana?" Terus Petrus berkata sama mereka, "Pertama-tama, kamu harus mengakui dosamu di hadapan Tuhan. Kemudian, kamu harus mau dibaptis, sehingga kamu bisa mendapatkan Roh Kudus dan menerima Tuhan Yesus. Dan kamu dapat diampuni dosanya oleh Tuhan." Nah, akhirnya banyak orang yang jadinya mau percaya. Mereka semua berkumpul setiap hari, mereka berdoa bersama, mereka beribadah untuk memuji nama Tuhan. Mereka dibaptis adik-adik akhirnya. Dan jumlah mereka semakin hari semakin banyak. Semakin banyak orang-orang yang jadi mau ikut buat percaya sama Tuhan, mau dibaptis dan mau bertobat. Nah, adik-adik, sama seperti cerita Pentakosta itu, sekarang adik-adik sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus ke dunia. Jadi adik-adik, kalau sebelumnya adik-adik takut, adik-adik nggak berani untuk menceritakan tentang Tuhan, adik-adik misalnya nggak takut diejek kalau adik-adik berbuat benar dan berbuat baik, dengan adanya Roh Kudus, adik-adik diberi keberanian untuk berbuat baik, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik yang tadinya gak mau nurut orang tua, yang tadinya adik-adik malas, yang tadinya adik-adik suka jahil teman-teman atau kakak adik, dengan adanya Roh Kudus, adik-adik diingatkan untuk terus menjadi anak yang baik, untuk berubah dari anak yang tidak baik menjadi anak yang lebih baik, supaya adik-adik bisa terus menyenangkan hati Tuhan. Kalau adik-adik dulunya suka marah-marah, nah sekarang dengan adanya Roh Kudus, adik-adik diingatkan untuk nggak boleh suka marah-marah dan lebih sabar. Karena Tuhan telah menurunkan Roh Kudus untuk mengubahkan kita di kehidupan kita. Nah adik-adik, begitu ceritanya. Sekarang kita mau membaca ayat hafalan kita. Adik-adik nanti ikuti Karut ya, baca bersama-sama. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 118 ayat 17b. Aku mau menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 118 ayat 17b. Aku mau menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, adik-adik, seperti cerita tadi dan seperti ayat hafalan yang sudah kita baca, kita harus berani ya, kita harus mau untuk menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, karena Tuhan telah menepati janjinya dan menurunkan Roh Kudus untuk selalu menjaga, menolong, dan melindungi kita setiap hari. Adik-adik, pada zaman dulu orang-orang untuk memperingati hari Pentakosta, mereka semua biasanya mengumpulkan hasil panen mereka, hasil ternak mereka, hasil bertanam mereka untuk diserahkan kepada Tuhan sebagai ucapan rasa syukur mereka dan terima kasih atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Nah, sekarang di zaman ini adik-adik juga bisa memberikan persembahan pada Tuhan. Bentuknya bisa berbagai macam adik-adik. Salah satunya adik-adik bisa memberi persembahan dalam bentuk uang yang akan diberikan kepada gereja nanti ketika adik-adik sudah bisa kembali lagi bersama-sama berkumpul di gereja. Adik-adik bisa memberikan persembahan adik-adik dalam amplop dan dalam kotak yang sudah adik-adik siapkan. Adik-adik bisa masukkan. Nanti kita bisa sama-sama berikan kepada gereja ya adik-adik. Atau adik-adik bisa juga minta tolong mama sama papa untuk mentransfer uang persembahan ke nomor yang sudah diberikan. Adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, kita sama-sama berdoa ya. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini yang sudah kami lakukan bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menurunkan Roh Kudus kepada hidup kami untuk menjaga, untuk menolong, dan melindungi kami setiap hari. Ajar kami ya Tuhan untuk terus dapat menjadi anak-anak yang baik, untuk mempergunakan Roh Kudus sebagai alat bagi kita untuk terus berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami juga ingin datang menyerahkan persembahan pada Tuhan. Kiranya Tuhan, persembahan kami ini dapat menjadi berkat, dapat menolong orang-orang yang membutuhkan di luar sana.
Sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang pimpin, Engkau yang jaga, Engkau yang tolong, sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu lagi di Sekolah Minggu Online minggu depan.